Astagfirullahaladzim. Mau pinjam pompa, Pak? Ya. Iya, Pak, silakan. Bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa dari seluruh penjuru alam. Jumpa lagi dengan saya, Dani. Kali ini saya akan mereview ini adalah air nailer atau paku tembak dari NRT Pro. Jadi kalau ini speknya itu bisa dua mode ya. Ini mode yang model strapless. Model strapless ini kepanjangan itu bisa sampai 40 mm. Kalau yang paku ini bisa sampai 50 mm. Kepanjangan ininya ya, kakinya ini ya, kakinya. Dan untuk tipenya itu tipe F. Tapi lihat dari mana ya. Tekanan kerja ada di 4 sampai 7 bar dengan maksimum tekanan 8,3 bar. Kapasitasnya seperti ini, bisa kalian lihat sendiri ya. Dan ini produknya sendiri ini seperti biasa ya, NRT Pro itu pasti ada tulisan itu Korea Teknologi. Namun nggak ada bahasa Koreanya di sini. Ini hanya ada bahasa Indonesia, mesin travelers, dan ini UK ya, United Kingdom atau Inggris ya. Ini bendera Inggris kan ini kan. Langsung saja kita buka isinya. Apa isinya? Yang pertama itu ada buku petunjuk penggunaan. Nanti kita lihat. Dan yang kedua itu unitnya sendiri yang dilapis bubble wrap seperti ini. Dan yang ketiga itu kunci L 2 biji sama satu batang piston ya, dan ini minyak. Mari kita lihat satu persatu untuk build quality-nya. Kita lihat dulu nih untuk buku petunjuk penggunaannya ini tapi gambarnya gini ya, ini kayaknya ini buku petunjuk umum ya kayaknya ya. Gambarnya cordless screwdriver gini ya. Coba kita lihat ya. Ya, jadi kalau dilihat dari buku petunjuknya ini ini enggak ada petunjuknya sama sekali ya. Jadi kalian kalau mau make ini alat, make ini barang, wajib lihat video ini ya, wajib lihat nih. Jadi ntar saya kasih tahu lah ya gimana cara makainya, penggunaannya ya. Jadi di sini itu nggak ada isinya sama sekali. Ini cuma petunjuk keselamatan, itu pun juga masih umum gitu ya. Dan ada juga katalog gini nih. Tuh, banyak produksinya sih sebenarnya. Dan brandnya NRT Pro ini untuk warna kayak kurang konsisten ya. Oh sebentar ya, azan dulu pemirsa. Jadi saya lanjutin ya. Ini untuk warna itu dia kurang konsisten ya, nggak bikin icon untuk NRT Pro warna apa gitu ya. Tapi di sini ya, ini bagusnya itu ada kartu garansi nih ya, nih yang bisa kalian pakai kalau sewaktu-waktu ini alat itu bermasalah gitu kan. Coba kita lihat dulu. Iya, ini iya, ini yang kedua kalinya. Ini sungguh saya pun terheran-heran ini ya. Ini ada untuk garansi 30 hari, tapi mau ngeklaim kemana ini ya. Ini nggak ada cap dari toko, nggak ada. Ini saya beli online ya kebetulan ya. Cap toko nggak ada. Ini faktur ini dibikinnya di mana, ini nggak ada nih, nggak ada tempat pembuatnya, ada garansinya. Jadi seperti yang saya ngomong di pertama tadi, mungkin ini kalian bisa klaim di Beda Alam.
Jadi ya walaupun kalian itu dapat buku seperti ini, kebalik ya, seperti ini, tetap aja ini nggak kepake. Kita lihat ini dapat suku cadang ya. Suku cadangnya itu berupa piston, ada piston. Memang sebenarnya sih biasanya pistonnya itu kadang ada yang bermasalah ya, kadang di sealnya yang bermasalah jadi ngempos gitu ya. Ini kita dapat suku cadang, jarang-jarang di air nailer atau paku tembak harga segini kita dapat ini, harga 400 ribuan atau 300 ya, saya lupa. Harga bisa berubah-ubah, terserah toko, terserah yang jual, tergantung waktu juga kadang. Nah ini oli harus kalian masukin ke alatnya ya, dijadiin pelumas ya. Sebelum kalian pakai, sebenarnya sih itu udah ada pelumasnya, cuman perlu ditambahin lagi, ditetesin masuknya dari jalur selang angin, masuk, karena ya dari situ aja sih yang ada lubang bisa buat masukin ini ya. Nanti akan merata dengan sendirinya. Dan juga dapat kunci-kunci L seperti ini. Sekarang kita lihat barang utamanya nih. Ini utamanya, ini dibungkus dengan bubble wrap. Waduh, malah sobek. Nah, ini modelnya itu bisa paku lurus, paku panjang ya, paku stapler sama paku lurus seperti yang saya omongin pertama tadi. Dan ini modelnya quick release ya. Ini harganya murah tapi fiturnya wah gitu ya. Ini dapat yang quick release, jadi kalau misalnya ada kemacetan di paku di sini kalian, oh ada pakunya, saya lupa kalau udah masukin paku ya. Jadi kalau misalnya ada kemacetan di sini saat proses tembak paku, ini bisa kalian lihat ini ya. Ya, bisa kalian lihat ini jalur pistonnya ya, ini yang sudah saya bilang tadi di pertama, ini ada bawaan minyak ya. Kalian lihat itu udah ada minyaknya di situ. Cuman alangkah bagusnya ditambahin lagi ya. Nah, ini modelnya quick release dan juga bukannya seperti ini seperti pada umumnya kalau Nah, untuk build quality barangnya ini enteng loh. Ini saya kira tadi itu beratnya mirip kayak snapper atau screwdriver itu ya, impact wrench yang besar besi gitu ya, yang dari angin. Ini ternyata enggak, nih enteng ini. Saya kira itu tadinya berat dan ini ternyata enteng dan ada karetnya, ini bisa buat ngegrip ya. Cuman ini kayaknya nggak dilem ini, jadi kayak melar-melar gitu, bisa geser nih kelamaan. Jadi bagusnya sih dilem, kalau nggak dilem sendiri juga nggak apa-apa ini. Dan ini ada fitur safety-nya ya, ini safety. Jadi kalau nggak ditekan ini triggernya ini nggak dapat angin, bisa buat nembak. Dan ini untuk bisa kalian setting nih untuk settingan apa ini ya? Untuk settingan safety-nya sih sepertinya, nanti kita coba aja. Dan untuk yang lain ini adalah buangan angin ketika pistonnya menembak, jadi bisa kalian arahkan supaya nggak ke muka ya. Jadi bisa kalian arahkan begini atau kemanapun yang kalian suka ya. Selebihnya untuk yang lain mirip-mirip sih ya, nggak ada. Dan ini nggak bisa kalian setting maju mundur ya ini ya, untuk panjangnya, karena ini terkenalnya nih lidahnya tuh sampai melet keluar gitu ya. Ini lidahnya sini, lidah fiturnya itu sampai melet keluar, jadi ngecap di kayu. Secara build quality produknya ini ada indikator untuk melihat isi ya, isinya tuh masih berapa, dan ada angkanya juga sih ini dari 50 sampai 10 ya. Ini mungkin estimasi atau apa ya, kayak sepertinya sih estimasi. Dan juga ada warning juga di sini itu, harap dilepas ini ya. Ini lepaskan sumber angin intinya sebelum kalian melakukan operasional area sini, entah di rilis sini atau setting area manapun yang berhubungan area trigger dan depan sini ya. Pokoknya area sini mungkin karena alasan safety ya,
Tuh. Yang pertama itu akan saya coba ini yang paku lurus biasa ya. Ini pakunya saya nggak punya yang tebal, adanya yang maksudnya nggak punya yang panjang, yang panjangnya 50 ya, memaksimalkan dia. Ini cuman ada yang 30 ya, karena yang 50 tuh kayak kepanjangan gitu ya. Karena belum ada proyek yang akan saya gunakan di panjang 50, jadi pakainya ini aja nih ya. Nah, untuk aplikasinya cukup simpel sih ya. Ini kan ada step-stepnya ya. Ini step-stepnya ini untuk ruang kepalanya ini ya. Udah gitu aja sih, masangnya cukup simpel. Dan langsung kita coba ke benda kerja ya. Mau saya coba itu, ini papan kayu jati Belanda ya. Ini saya coba saya tembak ke sini. Nah, ini bisa kalian lihat ya teman-teman ya. Ini sebentar kita fokusin. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, ini pistonnya tuh lidahnya tuh sampai melet ke sini ya. Ini jauh banget ya, dekok sampai ambles. Walaupun ini kebetulan ini jenis kayu yang soft ya, belum solid ke yang keras gitu ya. Ini hasil tembakannya seperti ini. Dan kalau melepasnya pun ini cukup kencang ya. Ini ternyata tekanannya di sini dia kayak nyimpen angin dulu gitu ya. Bagian sini jangan lupa dikasih oli ya. Tadi saya itu lupa, jangan ditiru. Ini dia oli kita nih, kita isi dulu ya. Ini dari sini kita isi sedikit aja sih kayaknya nih. Kalian bisa lihat nih. Oh, ini ternyata belum bolong pemirsa nih. Saya bolongin dulu ya. Nah, ini baru bolong beneran ya ini ya. Olinya itu encer pemirsa. Kita tunggu dulu supaya dia masuk. Udah cukup ya, nggak usah banyak-banyak ya. Ini juga udah banyak tadi. Nah, ini juga cuma untuk peragaan aja. Dan juga belum dipakai untuk jam terbang tinggi ya. Nah, karena yang pertama tadi kita udah coba untuk menembak pistonnya. Coba ini kalau saya putar searah jarum jam. Ya, saya putar searah jarum jam. Ini ada efek apa ini nanti di hasil tembakannya? Masih sama aja ya, masih ambles. Ini lidahnya masih melet ke sini. Tuh. Coba kalau saya putar ke kiri. Lumayan kendor ini udah. Coba saya cek. Kalau yang saya rasain sih ini lebih ke sensitivitas trigger ya, jadi kayak lebih sensitif gitu ya, jadi lebih empuk sama lebih keras gitu doang, udah gitu aja sih kalau fungsinya ini. Cuman soalnya kalau ngelihat di sini lidahnya tuh masih melet-melet semua tuh, masih ngecap. Akan saya coba untuk join nih, ini jangan ditiru ya, sebenarnya ini bahaya, jangan dipegangin pakai tangan begini nih, ini kok nggak fokus. Nah, saya coba untuk join ya. Dia karena cuma 30 ya cuma 3 cm ini, jadi nggak tembus ya. Ini 2 cm, ini 1 cm lebih, jadi nggak tembus. Kalau untuk kekuatannya sih ya begini aja sih ya. Coba. Ya memang masih mudah lepas ya, karena kalau di join itu harus pakai lem kayu juga ya, jangan hanya mengandalkan ini. Dan kuncinya itu jangan hanya satu sisi, kalau bisa
dari sisi yang lain gitu ya. Ya karena kondisi pakunya juga kecil juga sih. Oke, kalau ya untuk yang paku model seperti ini sudah ya, yang lurus. Nanti coba pakai yang strapless. Dan untuk kayunya saya tidak punya kayu yang hardwood. Soalnya mungkin yang keras itu ini ya. Ini adalah triplek X palet ya. Biasanya kayu-kayu impor tuh ya jadi palet, apalagi itu keras. Beda sama yang di Indonesia, apalagi yang di tukang bangunan gitu, itu empuk. Nah ini kita coba ya. Nah kalau penggunaannya untuk ini nggak begitu terlihat ya. Ini bisa kalian, nah ini nggak begitu terlihat dia mendemnya ya. Walaupun lidahnya tuh dia melet, tapi nggak begitu kelihatan mendemnya. Ya dia nggak separah kayu janda sih ya. Emang ini lebih keras. Mungkin dia akan lebih bagus lagi kalau digunakan untuk kayu-kayu yang keras. Mungkin seperti itu. Dan menurut saya juga akan lebih kuat kunciannya kalau ini digunakan untuk memaku kayu keras ya. Kayu-kayu solid itu sepertinya ini akan lebih berguna, lebih keras gitu ya cengkramannya. Oke, saya cukupi untuk ini ya. Sekarang pakai yang model strapless. Untuk yang strapless itu modelnya seperti ini. Saya beli yang pendek, tapi kok sepertinya ini lebar gitu ya. Nah, dimasukkan ke sini ya. Kalau tadi kan di atas sini, ini di sini. Cuman sepertinya ini bukan speknya ini ya. Look at the top of his head. Ini kalau dilihat ini nggak masuk pemirsa. Ini di sini ada lubang nih. Nah, harusnya masuk pas ke sini. Nih sepertinya beda spek nih. Wah, ini nasib saya ini berat ya. Ini saya harus beli lagi yang baru nih, nggak bisa dipakai. Ini terlalu lebar ternyata. Iya bener, ini terlalu lebar, nggak bisa dipakai. Ini beda spek lagi ini. Padahal saya beli di toko yang sama gitu ya. Saya kira sudah ngeset sama speknya dia, cuman ternyata beda. Kalau kalian mau beli itu yang speknya seperti ini ya. Nah speknya yang itu, jangan yang lain karena akan nggak muat sama ini. Pada kesimpulannya itu ini sangat direkomendasikan ya, karena harganya itu murah dan bisa dua fungsi. Dan ini yang menarik itu quick release, dan juga kalian bisa melihat ada indikator isinya, yaitu isinya tinggal berapa. Namun jangan lupa kalian selalu melihat untuk spek strapless atau isinya yang di sini ya, karena ada beberapa spek ternyata ya yang saya juga baru tahu. Jadi untuk barangnya oke, build quality oke, dan juga yang nggak dikalah pentingnya itu juga untuk servisnya ya. Ini servisnya nih mantap ini. Nggak jelas itu mungkin karena banyak common produk ya, atau produk yang sama, jadi ya servisnya ya mungkin ya sama-sama aja gitu kan. Ya mungkin itu saja dari saya yang bisa saya share untuk kali ini. Mungkin dari kalian bila masih ada unek-unek ya, nggak usah pergi ke uya harus langsung aja di komen ya, tanyakan ke channel YouTube ini, akan insya Allah akan saya jawab ya segala pertanyaan kalian, yang tentu saja yang kalau saya tahu ya. Tapi insya Allah kalaupun saya nggak tahu akan saya jawab. Yang penting minimal di like, seperti itu ya. Dan sekali lagi terima kasih telah melihat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.